Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi sesuai dengan status kita bahwa kita dalam pertemuan ini akan membahas tentang bisnis dan ruang lingkupnya. Jadi bisnis, ya, sebagai mana kita ketahui banyak sekali orang mengartikan atau banyak sekali orang menyebut kata-kata bisnis, tetapi banyak sekali orang tidak tahu apa itu bisnis. Jadi bisnis ada yang bertemu dengan teman, lalu ditanya sama teman mau kemana, ada bisnis. Mau ketemu pacar, orang juga selalu mengatakan bisnis. Lalu kalau ketemu pacar, kita asumsikan bahwa bisnis itu adalah bisikan si manis. Jadi kata-kata bisnis ini sudah tidak asing lagi atau sudah lazim dibicarakan oleh orang bisnis. Nah, apa itu bisnis? Mari kita simak apa itu bisnis. Bisnis sering diibaratkan seperti memelihara bayi. Ya, tahu bayi kan? Nah, bayi sebagaimana kita ketahui, ya karenanya bayi maka belum bisa apa-apa. Masih polos. Ya, masih butuh diperhatikan. Seorang bayi itu pasti kita perhatikan bagaimana pokoknya, bagaimana makannya atau asinya, bagaimana kita memperhatikan tentang bajunya. Kalau dia nangis kita harus mengapain. Nah, begitulah kira-kira bisnis itu dia gampang-gampang susah. Nah, kenapa bisnis itu diibaratkan seperti memelihara bayi? Karena bayi, kita tahu bayi dia gampang-gampang susah. Kalau lagi lucunya kita enak. Kalau dia lagi nangis kita akan agak kewalahan dan repot. Ada apa? Ya, kalau bayi nangis itu pasti kita bertanya-tanya, ini kenapa nangis? Ada apa? Apakah dia lapar? Ataukah dia sudah pipis? Ataukah sedang dia di pempesnya? Nah, itu yang seorang ibu pasti lebih tahu tentang bayi ini. Nah, begitu juga dengan bisnis. Bisnis orang selalu mudah menyampaikan, mudah menyebutkan, tapi susah untuk melaksanakannya. Nah, makanya bisnis itu adalah gampang-gampang susah. Yang sering diibaratkan seperti memelihara bayi. Ada yang mengatakan bisnis itu adalah kumpulan dua orang atau lebih. Ya. Jadi bisnis, ya, kita artikan kumpulan dua orang atau lebih, atau kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencari keuntungan atau laba atau profit. Ini adalah kegiatan bisnis. Yang mana kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, ya, kalau kita melakukannya satu orang itu tidak akan bisa terlaksana. Ya. Nah, di dalam bisnis atau di dalam bauran marketing mix atau bauran pemasaran itu dikenal dengan istilah 4P. Ya, ada 4P. Ini adalah bauran atau marketing mix, bauran pemasaran. Yang mana 4P ini, P yang pertamanya adalah produk, ya, produk. P yang kedua adalah price. P yang ketiga adalah price. P yang keempat adalah promotion. Nah, ini kalau kita melakukan
bisnis. Nah, di dalam bisnis ini dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk. Produk ini produk apa yang mau kita bisniskan? Produk apa yang akan kita lakukan? Produk apa yang akan kita jual? Ini produk. Jadi dari segi produk ini kita sudah memperhatikan bagaimana cara kita membuat produk, mendesain produk agar produk ini lebih disukai, lebih desainnya lebih mantap, sehingga orang akan lebih menarik untuk membeli ataupun melihat dulu dari produk yang kita desain. Produk, ya. Kemudian price, harga, ya. Karena kita ini mengalami hidup di dunia persaingan, pasti kita akan selalu memikirkan yang pertama tadi produk, yang kedua harga. Dari segi harga juga akan kita pertimbangkan, ya, bagaimana orang akan tertarik dengan harga yang kita tawarkan. Nah, produk banyak, harga juga bersaing. Nah, jadi seorang pebisnis dia harus bisa dan mampu untuk mendeteksi harga, masalah harga, ya, karena harga ini akan mempengaruhi, dan harga akan beriringan dengan yang namanya kualitas. Kalau kualitas kita bagus, orang mengerti, pasti dia nggak masalah dengan harga. Walaupun mahal, tapi kualitasnya bagus. Terkadang banyak sekali harganya mahal, kualitasnya rendah. Ya, ini adalah price, harga. Kemudian yang ketiganya adalah place. Place ini kita sebagai orang melakukan bisnis itu harus memikirkan tempat, ya, tempat yang strategis. Kalau kita mau melakukan bisnis di tempat yang sepi, lalu bagaimana kita mau menjual atau melakukan bisnis? Tetapi, nah ini zaman sekarang karena kemajuan daripada teknologi, orang bisa melakukan bisnis di mana saja. Nah, tetapi kalau kita mau melakukan bisnis, yang paling kita pikirkan itu adalah tempat. Kenapa? Tempat itu adalah merupakan akses orang untuk menuju bisnis. Untuk mencari tempat, orang akan lebih gampang. Nah, kalau kita melakukan bisnis di tempat yang sulit dijangkau oleh orang, bagaimana orang akan mau tahu dan mencari lokasi tempat bisnis kita. Nah, zaman sekarang teknologi, orang sudah bisa melakukan online, ya, orang sudah bisa promosi di dunia maya. Dimanapun kita melakukan bisnis, pasti orang sudah tahu. Tapi setidak-tidaknya ada konsumen itu yang ingin tahu tempat. Ada konsumen itu yang ingin tahu barang, ya. Dengan barang ini maka dia bisa mampu mengukur kualitas dengan harga. Oh, barangnya seperti ini, ya, kualitasnya sudah kelihatan, harganya segini, pasti orang akan sudah menilai cocok dengan harga, ya. Di dalam harganya pasti terjadi tawar menawar. Ada di dalam ekonomi mikro dan makro itu hukum permintaan dan penawaran, ya. Ada yang meminta, ada yang menawar, ya. Siapa yang meminta adalah konsumen, siapa yang menawarkan adalah produsen. Antara permintaan dan penawaran itu tidak bisa dilepaskan. Demand and supply saling berhubungan. Place, ya, itu adalah tempat. Yang keempatnya adalah promotion, promosi, ya. Kalau kita mau melakukan bisnis itu harus rajin-rajin promosi. Kenapa? Dengan promosi orang akan lebih tahu, ya. Manfaatkan dunia maya. Nah, sekarang sudah mulai banyak sekali bisnis online. Orang banyak mempromosikannya di dunia maya, baik itu Facebook, YouTube,
Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Ini adalah dunia maya. Jadi seorang pebisnis itu dia akan mampu membaca peluang pasar. Di mana yang pas dan cocok dia akan melakukan promosi. Banyak alat media untuk melakukan promosi. Sekarang ini sudah teknologi tercanggih. Jadi semua orang sudah bisa melakukan promosi di mana saja. Ya, kalau dulu orang hanya bisa melakukan promosi hanya dilakukan di televisi, di radio, di koran. Nah, sekarang sudah orang bisa melakukan promosi melalui Facebook. Facebook yang sangat gampang. Ya, karena tinggal kita membeli pulsa atau paket, kita sudah bisa mengupload bisnis kita. Ya, banyak sekali. Kalau kita lihat sekarang ini orang melakukan bisnis online, ya, karena itu lebih gampang. Kita foto produknya lalu kita kirimkan di Facebook. Nah, bagi ibu-ibu yang suka dengan bisnis baju, pasti banyak ibu-ibu yang melihat setiap hari itu melihat baju, ya. Postingan baju itu lihat terus baju online. Bagi ibu-ibu yang hobi masak, pasti akan mencari peralatan masak, cari terus. Nah, jadi seorang pebisnis itu dia harus mampu membaca peluang pasar ataupun pangsa pasar. Mana yang banyak diminati oleh orang lain atau orang-orang, atau ibu-ibu suka membaca pangsa pasarnya para ibu-ibu. Ya, seperti tadi baju, alat-alat masak, kue dan lain sebagainya. Nah, jadi orang membaca itu maka dia akan sering mengupload bisnisnya di dunia maya. Ya, coba lihat dimanapun duduk, pasti orang melihat Facebook, melihat baju, melihat alat-alat masakan, melihat alat make up, mau glow dan glowing, ya, apa namanya? MS Glow. Nah, mau glowing para ibu-ibu, nah silakan gunakan produk ini. Ini adalah salah satu orang memasarkan produknya. Kemudian di dalam marketing mix ini, ya, untuk melakukan kegiatan bisnis itu juga ada rumusnya, ya. Yang mana rumusnya supaya kegiatan bisnis itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rumusnya adalah gampang sekali. 5W tambah 1H. Pernah dengar 5W tambah 1H? Iya. Jadi 5W, 5W-nya. W yang pertama adalah what. What itu apa? Apa produk yang akan kita buat? Apa bisnis yang akan kita buat? Nah, ini apa? What. Ya. W yang kedua adalah when. Kapan kita mengerjakannya? Kapan kita akan melaksanakan kegiatan itu, kegiatan bisnis tersebut yang kita rencanakan? Apakah hanya cukup berangan-angan saja? Nah, ada when, kapan. Yang ketiga adalah where, di mana kita mengerjakannya. Apakah di rumah atau di pasar atau di tempat lain? Where, ya. Yang keempat adalah why. Mengapa kita memilih produk ini? Mengapa kita memilih bisnis ini? Ya. Kalau kita baju tadi, kenapa kita milih baju? Oh, alasannya ada. Karena para ibu-ibu lebih suka melihat baju tren-tren masa ini. Mulai dari tahun ke tahun itu selalu ada tren terbaru. Ya. Semakin tahun baru, semakin tahunnya maju, maka baju para ibu-ibu maka semakin kurang bahan. Kenapa kurang bahan? Aturan panjang lengan, sudah pendek tangan. Sudah pendek tangan, tinggal batas kelek saja. Nah, ini tren, ya. Semakin tren ini selalu diikuti oleh para ibu-ibu. Apalagi tren ini sudah dipopulerkan oleh artis-artis. Nah, kita melihat figur publik figur kita adalah artis.
wah artis ternyata bajunya seperti itu cantik, wah kita ikut juga beli itu. Ini adalah salah satu bisnis yang lagi tren, bisnis yang kalau bisa ini harus difavoritkan. Nah, bagi orang yang membaca pangsa pasar tadi. Nih, gue yang keempat, gue yang kelima, ya. Siapa yang mengerjakannya? Apakah kita sendiri, orang lain? Ya, ini ada siapa? Nah, ini yang kelima. Yang keenam satu H-nya who. Bagaimana cara kita melakukannya? Bagaimana cara kita mencari modalnya, mencari dananya? Ini bagaimana? Ya, pasti kita pikirkan. Nah, seorang pebisnis itu dari awal sampai ujung dia sudah memikirkan. Ini adalah rumus salah satu biar bagaimana kita melakukan bisnis pasti sukses. Nah, mudah-mudahan di dalam kelas ini nanti akan melaksanakan bisnis selalu sukses. Karena kita punya teori. Setelah punya teori, aplikasikan dalam prakteknya. Ya. Ini bisnis, ya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan tujuan mencari profit, keuntungan atau laba. Ini ya bisnis. Jadi jangan hanya tahu kita menyebut bisnis, tapi tidak tahu arti daripada bisnis itu sendiri. Ya, selalu orang bertanya kemana adalah bisnis, mau ke kantin adalah bisnis. Nah, selalu menyebut bisnis, tapi bisnis itu nggak tahu yang seperti apa bisnis itu. Oke, next yang kedua, ya motif dalam bisnis. Ada 2 dikenal motif bisnis. Yang pertama motifnya adalah lust of power. Ya, bahasa Inggrisnya itu lust. Haus akan kekuasaan. Lust of power. Jadi kalau orang mau berbisnis, ya, kalau tidak ada keinginan, tidak ada hobi, itu nggak akan berhasil. Ya, cintai dulu bisnis itu. Nah, baru dia akan ngikut. Kalau nggak dicintai, ya bagaimana dia mau mengikut? Kita mencari pasangan kalau kita tidak cinta, dia juga nggak akan ikut. Nah, begitu juga dengan bisnis. Harus disayang, dicintai, dikenal, baru bisnis itu akan mengikut dengan kita. Lust of power, haus akan kekuasaan. Ya, bukan haus akan kekuasaan lalu kita zakat tamat, bukan. Nah, maksudnya itu kita harus mengenal dulu bisnis itu. Kita harus cinta dengan bisnis itu, sayangi bisnis itu. Maka bisnis yang akan kita geluti mudah-mudahan akan ikut, ya, akan nurut dengan kita. Yang kedua, motif dalam bisnis ini adalah social self image, sosial atau jati diri. Nah, setiap orang yang mau melakukan bisnis tujuannya dia ingin menunjukkan jati dirinya kepada orang banyak. Kalau dia sukses nanti, maka dia akan dihormati orang. Siap-siapnya dia mencari jati dirinya. Ya, kalau dia sudah berhasil, maka dia akan dikenal oleh orang sebagai pebisnis yang sukses. Nah, untuk menjadi bisnis yang sukses tidak segampang yang kita bayangkan. Butuh perjuangan, butuh proses. Nah, perjalanan dalam bisnis itu juga tidak segampang yang kita bayangkan. Jatuh bangun itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Ya, tidak mungkin semua orang melakukan kegiatan bisnis langsung berhasil, langsung sukses. Tidak semudah itu. Pasti penuh rintangan. Ya,
jatuh bangun. Itulah gunanya kita mempelajari teorinya. Bagaimana kita bisa begitu kita melaksanakan kegiatan bisnis, bisa melakukan bisnis yang kita inginkan, maka cintai dulu bisnisnya, sayangi bisnisnya, kenali bisnisnya, maka bisnis yang akan kita geluti mudah-mudahan akan ikut dengan kita. Teorinya kita punya manajemen, ya. Ketika kita melakukan usaha bisnis lalu gagal, kita pelajari, kita pahami di mana letak kekurangannya. Oh, ternyata manajemen kita yang kurang. Oh, ternyata SDM-nya yang kurang berkualitas. Tenaga kerjanya tidak punya pendidikan, ya, tidak punya pengalaman. Bagaimana usaha kita akan berjalan? Nah, cari tenaga kerja atau SDM-nya yang berkualitas, yang sudah berpengalaman. Nah, mudah-mudahan dengan itu semua bisnis yang akan kita jalani berjalan dengan walaupun pelan-pelan tapi pasti. Nah, ini karena proses suatu usaha ataupun bisnis itu pasti akan mengalami proses. Betul? Ya. Ini motifnya di dalam bisnis. Banyak lagi motif-motif dalam bisnis itu agar tujuan daripada kegiatan bisnis kita berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sekarang ini sudah banyak guru yang bisa kita ikuti dan bisa jadi pedoman, ya, dengan teknologi yang canggih sekarang. Orang sudah bisa melihat dari Google, orang bisa bertanya dengan Mbah Google, orang bisa melihat di situ semuanya. Nah, karena teknologi, dan teknologi ini kalau kita tidak mampu menguasai, juga tidak akan pernah bisa untuk menguasai teknologi. Ya, next selanjutnya itu adalah kegiatan bisnis dalam organisasi. Yang namanya kegiatan dalam bisnis itu ada yang namanya produksi, ya, dalam suatu usaha ataupun perusahaan atau organisasi ada yang namanya proses produksi. Apa itu produksi? Produksi itu menciptakan barang dan jasa. Ini hasil produksi. Ya, ada menciptakan barang dan jasa kalau dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah keuangan. Ya, di dalam kegiatan bisnis ini di organisasi ini ada yang namanya keuangan. Keuangan, setiap orang melakukan kegiatan bisnis pasti yang mencari keuangan. Yang namanya keuangan itu butuh di saat kita mau melaksanakan kegiatan bisnis, mengumpulkan dana untuk menambah kegiatan bisnis. Tanpa keuangan, tanpa dana, ya memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada cara lain tanpa uang atau tanpa modal. Tapi bagi kita yang masih berpikiran rendah, mungkin tidak akan berhasil atau nonsen tanpa uang. Jadi uang itu adalah segala-galanya. Begitu ada uang, kita akan bisa mengerjakan apa saja. Nah, untuk mendapatkan uang, kita harus mencari uang. Uang ini yaitu adalah bisnis yang kita unggulkan. Apa bisnis yang akan kita laksanakan ini? Yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran ini adalah kegiatan mengenalkan barang ataupun produk kita kepada orang lain atau pada konsumen. Ini pemasaran. Ya, pemasaran sama dengan di marketing mix itu, ya, promosi. Ya, promosi. Bagaimana kita memasarkan produk ini? Yaitu melakukan promosi. Kita kenalkan dulu produk kita kepada orang lain atau pada konsumen. Nah, setelah orang tahu, maka timbullah transaksi. Terjadinya pertukaran antara barang dengan uang. Transaksi, ya, transaksi. Ini suatu kegiatan yang ada di dalam perusahaan ataupun organisasi. Ya, pemasaran. Ini pemasaran
kalau kita lihat itu gampang, ya, tapi gampang susah. Nah, kalau orang manajemen dia harus mengetahui produksi dalam melakukan pemasaran, dia harus mengetahui bagaimana cara memasarkan yang baik. Ya, tentunya semua harus diikuti dengan rumus 4P. Ya. Yang pertama adalah produk tadi. Produknya bagaimana? Apakah asal jadi atau desainnya untuk dijual hanya biasa-biasa saja? Apakah lebih uang? Ini juga akan mempengaruhi dalam memasarkan suatu produk ataupun barang. Dan kemudian harga. Dari desain orang sudah bisa menentukan harga. Kalau desainnya bagus, orang pasti akan menilai ini adalah mahal. Ya. Nah, kalau dalam orang ekonomi, dia akan menciptakan produknya walaupun dengan biaya yang rendah, tetapi bisa menciptakan desain yang bagus, kualitas yang bagus. Nah, ini teorinya seperti apa? Ya. Jadi bagaimana bisa produk yang kita ciptakan ini berkualitas, ya, bagus dilihat, begitu memandang produk kita langsung terpesona, ya, langsung tergoda. Nah, ini adalah pengaruhnya dengan desain. Selanjutnya terserah Anda mau dibeli atau tidak sesuai kemampuan kita. Ya. Yang terakhirnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ini sangat penting sekali. Ya, di dalam sebuah organisasi, kalau sumber daya manusia atau tenaga kerjanya tidak dikelola dengan baik, maka tujuan daripada perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Kenapa? Tenaga kerjanya nggak pernah dikelola, tenaga kerjanya nggak pernah dikontrol, termasuklah di dalam fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, ya, planning, ya, perencanaan, kemudian organizing, ya, atau organisasi. Yang ketiga adalah executing, aksi pelaksanaannya. Yang keempat adalah controlling, adalah pengawasan. Ini semuanya berkaitan. Kalau kita mau melakukan kegiatan bisnis tanpa itu semua, tidak akan pernah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, kita adakan diskusi. Bagi yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya. Biasanya tuh kalau di sini Bapak seperti jasa itu kalau kita menggunakan karyawan seringkali mereka itu kalau sudah mahir cara kita mengatasi yang seperti itu gimana ya? Oh, dia sudah bekerja. Ya, terus nanti jadi kalau udah pindah dia keluar dulu. Sudah melahirkan. Maksudnya sudah pintar gitu. Ya, jadi kebanyakan seperti itu. Ini sebabnya apa? Ya, kalau sudah pintar, sudah dapat ilmunya, dia riset keluar. Ya, dan keluar itu membawa ilmunya, lalu dia praktek sendiri. Ini kebanyakan seperti itu. Pasti ada yang salah. Ya, di dalam perhatian kepada tenaga kerja ataupun karyawan, pasti ada yang kurang beres. Ya, makanya setiap perusahaan tidak semua ilmu itu harus diberikan. Seorang guru itu tidak semuanya ilmu itu diberikan. Pasti ada sisanya sekian persen. Nah, supaya apa? Begitu dia keluar nanti, dia tidak semuanya mengetahui. Kalau orang buat kue, ya, ada sedikit yang tidak dikasih ilmunya. Misalnya adonannya kalau sekian kilo, sekian bumbunya, sekian rasanya,
dan lain sebagainya. Mungkin ada sedikit ilmu yang tidak diberikan. Nah, supaya apa? Seorang perusahaan atau manajer dia akan mengantisipasi ketika dia nanti keluar, maka ilmu yang diberikannya akan hilang juga, akan dibawanya, dan dia akan buka praktek sendiri. Itu banyak sekali terjadi yang seperti itu. Nah, supaya dia tidak keluar, supaya dia tidak resign, maka seorang manajer harus benar-benar memperhatikan orang yang berkualitas seperti itu. Yang bagaimana? Mungkin gajinya ya tidak sesuai dengan pekerjaannya. Nah, pihak manajer atau perusahaan harus memperhatikan gajinya. Kemudian setiap tahun nggak ada uang bonus, maka setiap tahun pimpinan harus memperhatikan bonus berupa THR, tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas. Nah, kalau orang sudah berkualitas, perusahaan jangan segan-segan memberikan fasilitas kepada orang yang memiliki kualitas SDM yang baik. Kalau itu semuanya diabaikan, orang akan ya dikit-dikit keluar, ya sebentar-sebentar keluar. Nah, cari lagi yang baru, keluar, cari lagi yang baru, yang repot juga perusahaan. Nah, daripada repot mengurus itu, maka pihak perusahaan harus memperhatikan itu. Panggil, kenapa dia keluar? Ya, apa yang kurang? Kalau memang gajinya kurang, ayo kita naikkan, misalnya. Ya, kalau dia kurang fasilitas, ayo fasilitas apa yang harus kami persiapkan? Itu kalau orang yang memiliki kualitas SDM yang baik. Tapi kalau dia tidak memiliki kualitas SDM, yang mau keluar ya keluar. Itu kuncinya semuanya ada di manajer ataupun pimpinannya. Jangan sampai karyawan itu keluar masuk di perusahaan. Karena yang rugi juga perusahaan. Mencari karyawan, merekrut karyawan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sesuai dengan yang kita inginkan pasti melalui proses juga. Ada tesnya, wawancara dan lain sebagainya, sehingga baru benar-benar kita temukan orang yang kita inginkan. Kalau kita tidak lakukan itu, tidak akan berhasil. Ya asal terima saja, nggak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau orang yang sudah tahu punya kualitas yang bagus, maka pertahankan. Jangan sampai realistis. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Kemudian saya atas nama yang berjalan bertanya mengenai tentang profesi, Pak. Kan di dalam pekerjaan itu kita kan memiliki jawaban masing-masing. Seperti misalnya adalah seorang dokter. Itu dia ada tugasnya untuk berbagi atau memberikan arahan kepada pasien dari bentuk biasa ya, Pak. Nah, kemudian yang saya tanyakan, apakah ada sanksi atau mungkin tindakan ketika seseorang seperti pekerjaan tentang jasa dan di situ salah pengarahan, atau mungkin dokter salah memberikan arahan atau kesalahan dari kesehatan. Nah, di situ ada nggak Pak, maksudnya kayak dampak pekerjaan atau mungkin jikalau salah maka akan ada kayak negatif yang akan diterima dari kurangnya profesinya tadi, profesi yang dijalankan tadi yang maksimal. Elia Nurjana. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Ini adalah tentang jasa. Ya, kalau seorang dokter jasa, seorang cukur juga jasa, mobil transfer jasa, banyak jasa. Ini kalau kita seorang dokter itu punya sumpah, ya, punya sumpah kalau dia melakukan atau menjadi seorang dokter. Ketika dia salah, itu ada aturan yang ditetapkan oleh ID-nya, Ikatan Dokter Indonesia. Dia punya suatu wadah atau organisasi yang namanya ID, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, ketika salah dalam penyampaian ataupun dalam pelaksanaan prakteknya, maka dia akan ditegur. Seorang konsumen atau pasien dia wajib melaporkan. Nah, jadi kalau sudah ada laporan, dia akan ditegur.
Kalau bisa dipecat jadi dokter. Nah, jadi jangan main-main. Maka setiap orang dokter itu tidak sembarangan juga. Orang yang jadi dokter itu tidak sembarangan orang. Kalau ada orang yang menjadi dokter sembarangan, berarti ada apa di sebaliknya? Ada orang yang hanya karena banyak uang lalu dia jadi dokter, tetapi di bidang ilmu kedokteran dia belum menguasai. Sehingga apa? Dalam pelaksanaannya banyak sekali orang yang salah sasaran, banyak salah obat, ya, karena tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh ID ataupun dokter. Makanya banyak sekali terjadi kesalahan itu dikenal dengan malpraktek, ya, banyak sekali orang salah obat. Nah, kalau seorang dokter sudah salah, berarti dia bukan dokter, ya. Makanya malpraktek itu bukan dokter, tapi dia berprofesi sebagai dokter. Nah, dia bukan dokter karena dia salah obat. Kenapa dia salah obat? Berarti dia nggak pernah mempelajari tentang obat. Kalau orang sakit ini takarannya segini, dia sudah tahu. Kalau orang sakit ini obatnya ini, dia sudah tahu. Nah, kalau sampai sakitnya ini sudah diperiksa, tekanan jantung segala macam, terus salah obat, nah itu berarti bukan dokter. Ini dokter asal-asalan. Kenapa dokter asal-asalan? Karena banyak uang dia dapat menjadi dokter. Nah, jadi dokter itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dia punya sumpah juga. Iya, punya sumpah jabatan. Jadi seorang dokter. Nah, ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan, pasien boleh menuntut. Ya, makanya terjadi banyak sekarang kasusnya malpraktek di Jakarta, di Jakarta. Kalau di daerah kita mungkin belum ketemu karena belum ada pengaduan. Nah, kalau ada pengaduan, ini juga bisa kena dokter-dokter yang ada di daerah kita. Kalau di Jakarta, jangan coba-coba. Begitu terjadi malpraktek, langsung ada pengaduan. Bisa ditangkap, bisa dipecat jadi seorang dokter. Itu, ya. Kalau yang bercanda. Oke, sudah ada? Kalau kita, ya, enggak. Saya Fitriani Saudara. Saya mau bertanya Pak, apakah bisnis dengan kewirausahaan itu sama dan apa kiat-kiat memulai suatu bisnis agar bisa berjalan dengan baik tanpa merugikan? Apa tipsnya Pak bagi kami memulainya? Sampai belum nikah. Sampai mana? Enggak, maksudnya sampai ke? Sampai nggak belum kita. Oh, bisnis itu nggak bisa maklum. lancar gitu. Untuk bagi seorang pemula. Ya, jadi mau jadi pebisnis, kalau bahasa kerennya itu adalah kewirausahaan. Lebih keren lagi adalah entrepreneurship, ya. Tulisannya seperti itu. Entrepreneurship itu bahasa Inggrisnya. Berbisnis, kewirausahaan atau entrepreneurship itu sama. Ya, cuman mungkin ada kalangannya. Kalau bisnis itu, kalau orang masih menyebut bisnis itu masih kecil. Tapi kalau sudah entrepreneurship itu udah agak besar biasanya. Ya, tapi pada umumnya dia sama. Ya, bisnis. Nah, ketika kita mau melakukan bisnis supaya tidak gagal atau tidak gulung tikar, supaya lebih maju, yang paling pertama itu adalah niat. Itu sudah pasti. Ya, kalau kita udah niat, fokus, mudah-mudahan jalan. Tapi kalau niat kita ada tapi belum fokus atau setengah-setengah, juga akan nggak berhasil. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mau melakukan bisnis, cintai dulu bisnisnya. Kenali bisnis yang akan kita jalan. Apa? Ya, sebelumnya gimana? Terus kita harus baca pangsa pasar. Baca pangsa pasar ini mana yang lebih banyak diminati orang, ya, mana yang lebih banyak disukai orang. Jangan asal ikut-ikutan. Lihat orang jual cincau, kita lah ikut-ikutan jual cincau. Lihat orang bikin martabak, kita lah ikut-ikutan buat martabak.
mana yang tidak ada, mana yang belum ada. Nah, tapi kita tahu dengan bisnis yang akan kita lakukan. Misalnya dulu pernah ada bubur pisang hijau, kan unik, lengkap, ya. Nah, orang akan merasa tertarik, gimana sih rasanya? Dan orang begitu merasakan, kualitas cita rasa harus menarik dan enak. Jangan sampai begitu orang mencicipi sudah mahal, tidak enak, itu nggak akan laku. Ya, sekarang sudah lagi viral sate puyuh jantan. Ya, teman saya sendiri di Simpang Jambi jualnya satu porsi 25.000. Nah, itu tergantung cita rasa. Saya belum coba, walaupun itu teman saya, dia belum coba. Sate puyuh jantan, ya ada yang beranggapan enak, ya, tetapi kebanyakan itu kalau orang ekonominya menengah ke atas, dia akan mengatakan enak, ya, enak. Tapi kalau orang di bawah ekonomi yang di menengah ke bawah, dia akan mengatakan enak tapi mahal. Nah, ya, ini perbandingan antara orang yang menengah ke bawah sama menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, dia akan kena uangnya ya pas-pasan, pasti mengatakan enak tapi mahal. Satu porsi masa 25.000. Nah, ini. Tapi bagi orang yang ekonomi ke atas, enak, mantap, ya, sate puyuh jantan. Ini adalah suatu nama yang menarik, ya. Orang akan berasumsi, mana pula itu bentuknya, gimana pula rasanya sate puyuh jantan. Jangan sampai orang ketika sudah makan terus cuma sekali. Bagaimana caranya orang akan makan besok ngulang lagi, ya, loyalitas dia ke sana itu bagaimana caranya? Apakah dari pelayanan, ya, apa dari menunya, ya, walaupun dia mahal tapi banyak, ya, banyak lagi. Ada bakso beranak namanya, ya. Nah, kemudian ada bakso setan. Pernah dengar bakso setan? Nah, kalau tulisannya suwetan. Suwetan itu bahasa Jawanya diiris, ya, betul. Nah, bakso suwetan. Jadi bakso yang besar itu diiris-iris, itu suwetan. Tapi bagi orang yang pengen cepat, bakso setan. Jadi dengan bahasa seperti orang akan menarik. Mana pula bakso setan itu? Ya. Kemudian ada juga moleng pocong misalnya. Ya kalau untuk nama yang dipiralkan boleh moleng pocong. Tapi kalau sudah nama makanan, nama setan, apakah nanti orang mau membelinya? Ini harus dipikirkan juga. Ya, setiap kita mau melakukan bisnis, jangan sampai namanya itu kelewatan, tapi malah menjadi orang laku. Macam mana pula makan moleng pocong, masa pocong itu makan gitu, ya. Nah, boleh kita mau membuat nama dalam usaha kita, bisnis kita, tapi harus sesuai dengan keinginan kita dan orang lain. Jangan sampai takut orang mendengar nama bisnis itu. Kalau seperti tadi sate puyuh jantan, orang bingung kan, memang pula sate puyuh jantan. Tapi nama burung dan itu tidak menakutkan. Jadi yang paling penting kiat-kiat kita supaya jangan sukses, jangan gulung tikar atau jatuh pailit, bangkrut. Doa daripada keluarga, ya, dukungan daripada keluarga. Ini yang paling penting. Karena yang akan menghancurkan bisnis kita itu yang paling duluan bukan orang lain, tapi keluarga. Ya, pasti keluarga mendukung. Mau buka usaha, ayo mantap deh. Kalau memang nanti butuh biaya, saya akan bantu. Nah, ini yang dicari. Jangan sampai ketemu keluarga mau buka usaha, ya lah berhentilah, tidak akan berhasil. Ya, bikin capek aja. Nah, itu orang sudah mau merugikan kita. Orang yang sudah mau menjatuhkan kita. Nah, ini dukungan daripada keluarga. Ya. Istri, keluarga dari kita, keluarga dari istri, ini butuh dukungan, support.
Karena belum kita menjalankan saja sudah disupport dan dukung, kita semangat sendiri, timbul semangat. Tapi belum apa-apa sudah dijatuhkan, maka semangat itu kan turun. Tanya apa? Oke, kita buka usaha atau bangkrut. Nah, akhirnya timbul pertanyaan seperti itu. Maka kalau kita sudah pesimis seperti itu adalah doa. Ya, juga doa kita mau melakukan usaha itu. Doa, dukungan itu berkaitan. Begitu orang mendukung, langsung kita semangat, sukses dalam hati, nah mudah-mudahan sukses. Ya, kalau orang sudah mengatakan sukses, gagal, bangkrut, kalau sudah berpikiran itu payah untuk maju. Ya, nah, ini. Kalau kita mau melakukan bisnis dan manajemen, makanya teori kita harus tahu juga teori. Kalau gagal, di mana kurangnya, di mana letak kesalahan, harus dipahami. Manajemen kita yang kurang. Manajemen apa? Manajemen waktu, manajemen dalam hal memasak, manajemen dalam mengatur tenaga kerja, banyak manajemen keuangan. Ya, yang jelas modal di situ, untung di situ, nah itu yang kita ambil. Mana dapat untung lagi, mana dapat modal lagi. Ini manajemen keuangan. Ya, saya rasa ini untuk pertemuan kita di pengantar bisnis. Sekian materi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.